Senang sekali rasanya bisa kembali hadir di ruang Anda hari ini dalam sebuah program Hidayah, sedetik embun penjuk jiwa. Program ini didukung oleh Taman Bacaan Masyarakat Hampara Librari, di mana kami juga menginformasikan kalau Taman Bacaan Masyarakat Hampara Librari telah meminjamkan kita berbagai macam atau beraneka buku-buku yang kami butuhkan untuk penyiaran program Hidayah ini. Yang salah satunya adalah majalah Hidayah, di mana setiap materi-materi yang kami hadirkan bersumber dari majalah Hidayah, sebuah majalah Islam terpercaya yang beredar di Indonesia. Banyak kisah-kisah nyata dan inspirasi yang ada di dalamnya, dan itu bisa kita dapatkan di Taman Bacaan Masyarakat Hampara Librari, dipinjamkan secara gratis. Itu juga untuk Anda mitra-mitra yang ingin meminjam buku bacaan, bukan hanya majalah Hidayah saja, ada majalah Kartini dan aneka buku-buku Islam lainnya, baik untuk remaja, anak-anak, dewasa, dan orang tua, ada di sana. Untuk lebih jelasnya Anda bisa DM di Instagramnya @tbm_hampara_librari. Sebelum saya memberikan materi-materi yang bersumber dari majalah Hidayah, saya punya satu sumber buku kecil atau buku mini yang selalu saya siapkan dalam program ini. Buku ini bertuliskan sedetik embun penjuk jiwa. Sebuah buku karangan dari Bapak Dr. Haji Indra Musannan SHMH MM PhD. Ceritanya buku ini dibuat selama mengikuti PPRA Lemhanas RI di tahun 2012 yang lalu. A spirit, so a commitment for the earth. Selalu berpositif sangka, tidak suka dengan duga-dugaan negatif, lebih-lebih terhadap orang lain, karena belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Itu pesan dari Bapak Dr. Haji Indra Musannan SHMM PhD. Lahir di Desa Teluk Pinang, Indragiri Hilir, 29 Desember 1966, bertepatan dengan 17 Ramadan 1386 Hijriah, sebagai sulung dari 3 bersaudara. Dari anak seorang PNS menjadi politisi, Haji Muhammad Adnan dan Ibu Hajah Nuraini Walid. Ia menjalani masa kecilnya hingga masa awal remaja di sebuah kampung bernama Tembilahan. Di Tembilahan, sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri
Ia mendapat gelar dari Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat Yogyakarta, sebagai Kanjeng Raden Tumenggung dengan nama KRT Indro Projo. Itulah sekilas saya menceritakan tentang Bapak Dr. Haji Indra Mulus Adnan SHMM PhD. Dalam hal ini penulis dari buku Setitik Embun Penunjuk Jiwa yang selalu saya hadirkan setiap hari Jumat. Pendengar, materi pertama kita yang saya hadirkan dalam program ini untuk hari ini Jumat 15 Oktober 2021 adalah hukum kasih sayang dan keseimbangan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surat Al-Baqarah ayat 2 143. Pada intinya, ayat-ayat di atas menegaskan bahwa kita adalah umatan wasyatan dan menjadi saksi atas umat manusia. Tetapi Nabi pun menjadi saksi atas perbuatan kita. Dengan kata lain, kita harus mampu mendapatkan diri begitu rupa dalam menilai umat manusia, karena kita bisa melihatnya secara adil, karena adil merupakan bagian dari takwa. Selain bagian dari takwa, keadilan itu juga ketengahan, dalam arti kita tidak boleh terlalu dikuasai oleh a priori atau oleh sikap-sikap suka dan tidak suka. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berucap dengan ucapan terkenalnya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Kalaulah kita banyak memperhatikan siapa yang mengatakan, maka ada kemungkinan kita akan terjebak dalam perasaan suka dan tidak suka, like and dislike. Maka yang lebih penting itu pada prinsipnya adalah isi, bukan bejana. Ambillah hikmah dari bejana apapun asalnya, karena itu tidak akan membahayakan kita. Menarik untuk kita dalami lebih jauh tentang umatan wasyatan. Agama kita adalah agama dari suatu umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut umatan wasatan. Umat pertengahan, seimbang. Dengan begitu, kita harus tegas
di satu pihak bila memang perlu tegas dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan bila dibutuhkan. Intinya adalah penerapan nilai-nilai ketegasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketegasan berarti hukum, dan kemanusiaan dimaksudkan kasih. Orientasi hukum sangat kental dengan agama Yahudi, sementara orientasi kasih sangat melekat pada agama Nasrani. Kitab suci agama Yahudi disebut Taurat, yang secara bahasa artinya hukum. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diutus untuk menetralisir kekerasan dan kekakuan orientasi hukum pada agama Yahudi dengan diimbangi kasih. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surat Ali Imran ayat 3:50. Namun setelah kekakuan hukum Yahudi diimbangi oleh ajaran kasih Nasrani, ternyata muncul perkembangan baru, yaitu segi hukum menjadi hilang sama sekali. Keadaan menjadi berat sebelah kembali. Maka datanglah Islam sebagai agama untuk menyatukan dua sisi tersebut, sisi hukum dan sisi kemanusiaan. Itulah salah satu dari makna umatan wasyatan atau kis, seperti dalam firman-Nya, yang berarti, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Surat Al-Maidah ayat 5:42. Untuk bisa menempuh jalan tengah yang adil seperti dikehendaki agama kita, ada persyaratan keterbukaan. Salah satu caranya adalah musyawarah. Musyawarah itu sudah mengindikasikan persyaratan keterbukaan itu, yakni keterbukaan untuk mendengar perkataan orang lain selain berpegang kepada hak menyatakan pikiran. Agama kita mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik karena diciptakan dalam fitrah dan mempunyai watak yang disebut hanif, sehingga setiap orang memiliki potensi untuk benar dan baik. Maka setiap orang harus diberi hak untuk menyatakan pikirannya. Sebaliknya, manusia diciptakan sebagai makhluk lemah atau dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa, dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Karena itu setiap orang mempunyai potensi untuk membuat kekeliruan.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam akhta'un wa khairu akhta'in at-tawabun." Setiap anak cucu Adam adalah pembuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertobat. Manusia selalu membuat kekeliruan. Agar hal itu tidak menjadi kebiasaan, maka dengarkanlah pendapat orang lain. Inilah yang disebut musyawarah. Oleh karena itu, salah satu makna wasyatan itu adalah musyawarah. Karena musyawarah itu dimaksudkan untuk mengurangi ego yang ada dalam diri kita. Maka keadilan itu terkait dengan keterbukaan, dan keterbukaan terkait dengan musyawarah. Dalam terminologi kontemporer, istilah itu dikenal dengan masyarakat adil, terbuka, dan demokratis. Allah. Pendengar, itulah tentang hukum kasih sayang dan keseimbangan yang telah saya kutip dari sebuah buku mini, Sedetik Embun Pejuk Jiwa. Semoga bermanfaat untuk kita yang tengah bersama di 98.5 Indra Radio hari ini.